meja putih ini memang kami fungsikan untuk menaruh kaleng kotak makan, kemudian obat cacing dan sebagainya. Nanti pada saat dia mau makan, nah dia makan pasti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi pecinta kucing. Nah, kali ini Aksara Agro and Farm berada di kamar kucing. Nah, kebetulan melalui video ini kami ingin menceritakan pengalaman dari kami sendiri untuk membuat kamar kucing itu seperti apa. Nah, karena kemarin ada juga yang menanyakan, Mas, kalau kamar yang ideal untuk kucing itu seperti apa, Mas? Gitu. Nah, singkat cerita pada saat itu saya sempat membalas di komen yang menanyakan hal tersebut. Saya menanyakan dulu apa, teman-teman? Bukan biaya, bukan dana yang tersedia, bukan ukuran kamarnya atau ukuran rencana kandangnya, tapi saya menanyakan terlebih dahulu itu jenis kucingnya, teman-teman. Nah, jadi kenapa saya lebih fokus lebih dulu ke jenis kucingnya? Karena kalau kita sudah mengetahui jenis kucingnya, itu akan berpengaruh ke ukuran yang mereka butuhkan. Nah, kebetulan kucing yang kami pelihara ini di sini itu adalah jenis ras Maine Coon, teman-teman. Nah, pejantan kami ini warnanya red tabby. Dia ini pet CFA. Kemudian kami ada 4 kitten yang semuanya juga red tabby, 2 jantan, 2 betina. Nah, ini dan ini sedang makan. Ini usianya sudah 1,5 bulan, jadi sudah bisa makan. Kemudian untuk indukan ini warnanya torti. Nah, jadi kalau untuk Maine Coon, kalau kami prinsipnya, jadi sesuai judul kami ini, murah, minimalis, tapi optimal. Nah, sesuai jenis kucingnya dulu. Kalau kita memelihara ras Maine Coon, maka yang penting itu ukurannya. Nah, kami sangat menyarankan dan sangat memberikan pesan kepada dokter yang mengadopsi anak kucing Maine Coon dari kami. Biasanya itu usahakan Maine Coon itu jangan di kandang, teman-teman. Nah, nanti saya ceritakan kenapa di kamar kami itu ada kandang kucing, fungsinya untuk apa. Tapi kami hampir 90% lebih itu aktivitas kucing itu di kamar alias tidak di dalam kandang. Nah, karena fokus kami ini mengenai kandang kucing yang sederhana, kami yang penting untuk kucing Maine Coon itu luas areanya. Jadi ini satu kamar, ini ukurannya 3x3. Nah, kemudian kami buat sekat, yang penting sekatnya, sehingga setelah disekat itu tempat di dalam sekat itu tetap luas, teman-teman. Nah, beda nanti kalau teman-teman memelihara ras jenis yang lain, semisal bengal, untuk kemudian pig nose atau jenis yang lain, itu akan berbeda. Nah, khusus untuk Maine Coon ini, kami kemarin barusan membuat partisi. Jadi ini kami membuat partisi hanya dengan 3 bahan, teman-teman. Nah, partisi ini kami buat dikarenakan kenapa, teman-teman? Dikarenakan kami insya Allah nanti akan mendatangkan pejantan Maine Coon dari Rusia. Nah, bahan yang kami gunakan pertama itu multiplet. Bahan yang kedua ini galvalum. Kalau mereknya teman-teman bisa lihat di sini, seperti ini. Kemudian yang ketiga ini akrilik. Nah, akrilik yang kami pakai itu akrilik 5 mili. Nah, adapun untuk papan yang di dalam itu ini semuanya loss ya, teman-teman. Ini loss, nggak ada sekat apa-apa yang di lantai. Ini dengan panjang sekitar ini berapa? 1, 2, 3, 4 yang kesananya 3. Berarti 4x3 1,4 meter. Panjangnya 1,4 meter. Kemudian kesananya itu 90 karena satu uben ini 30 cm. Jadi 90 dikali 1, 2, 3, 4 150 cm atau 1,5 meter. Kedua sekat kamar kucing ini sama. Nah, kita nanti akan memasukkan di 2 sekat kamar ini itu 2 pejantan masing-masing. Sehingga yang di bagian luar di sini itu nanti untuk indukan dan anak kucing kami. Nah, itu indukan kami.
indukan kami ini warnanya torti, dia double pad ICA dan CFA teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau melihat video yang lebih komplit, teman-teman nanti bisa melihat Instagram saya Fahmi_Kurniawan99. Nah, kita akan lihat masuk ke dalam. Jadi ini bahan simple multiplex seperti ini. Nah, kemudian di bagian dalam itu bagian bawah kami berikan seng. Nah, berikan seng paling 40 cm ini tingginya teman-teman. Nah, kenapa kami berikan seng? Nah, jadi yang menjadi catatan, seng ini sebagai kompensasi karena bahan ininya multiplex ya, bukan kayu yang murni. Nah, sehingga dengan diberikan seng, jika ada jantan yang kebetulan itu pipis tidak di litter box, itu insya Allah kayu multiplex ini masih aman karena kita berikan seng. Nah, jadi kita prinsipnya di sini tuh ruangannya longgar atau agak luas. Kita tidak berikan skat, kita tidak berikan arena bermain karena menurut kami dengan dia melompat ke sini tuh dia sudah cukup. Nah, kemudian untuk papan panggung lompatannya ini kami ada 2, itu sudah cukup dan itu sangat mengakomodir dia nanti dilihat jendela luar itu teman-teman. Ini kebetulan kan di lantai 2 ya teman-teman. Nah, jadi tampak luarnya kami membuat tingginya atau papan yang pertama ini sekitar 70 cm, hampir sama dengan meja yang di luar itu teman-teman. Karena kucing Maine Coon dewasa itu bisa sangat mudah melompat 70 cm. Kebetulan di sana tempat makan dia, sehingga makan kucing Maine Coon dewasa itu tidak kami berikan di lantai teman-teman. Biar dia sembari makan ke meja itu bisa melihat lewat jendela. Nah, ini 70 cm sehingga dia bisa lompat. Lalu jaraknya yang ke sini juga 70 cm bisa naik ke atas ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini kita berikan ventilasi kecil ini, jeda seperti ini sebagai untuk ventilasi teman-teman. Nah, ini yang kami berikan akrilik ya teman-teman. Ini akrilik, kemudian atas ini juga akrilik. Makanya kami bilang di awal, ini kandang yang murah, minimalis, tapi sangat fungsinya optimal teman-teman. Jadi untuk kucing Maine Coon memang kami tidak memberikan seperti arena playground yang sangat optimal, itu tidak, karena dia butuh ruang yang jelas. Kalau kita berikan skat untuk mainan, itu nanti juga mempersempit ruang arena bermainnya dia teman-teman. Nah, untuk ya paling kami hanya memberikan aksesoris alas seperti ini teman-teman. Ini jari plastik, jadi biar dia itu tidak langsung rebahan atau tidur di lantai, kita berikan playmat seperti ini. Jadi plastik, kalaupun mau digaruk sama dicakar sama kucing, itu tetap aman teman-teman. Nah, ini saya berikan contoh. Kalau ada bekas kencing dari anak kucing, kalau tidak diberikan seng itu seperti ini. Nah, ini bekasnya nih. Ini saya berikan contoh juga teman-teman. Makanya dari pelajaran ini kami memberikan seng yang bagian dalam ini teman-teman. Nah, ini kita berikan seng. Nah, terus ini teman-teman, tadi saya sempat bilang bahwa kami itu ada kandang seukuran 90 x 60 cm, ini hanya khusus untuk lahiran, untuk indukan itu melahirkan paling selama 1 bulan. Jadi dia di dalam sampai dia melahirkan sampai usia pitan itu 1 bulan. Jadi fungsinya kandang ini kami hanya seperti ini teman-teman. Ini tingginya ya 1,2 meter teman-teman, seperti itu. Nah, saya juga ingin menceritakan, jadi kenapa kami membuat, tadi kan yang pertama ya, kami membuat seng, diberikan seng seperti ini karena ada kejadian kitten itu pipis seperti ini, sehingga nanti kalau terlalu lama, karena ini bukan kayu asli, artinya dengan multiplex, lambat laun dia bisa rusak, sehingga kami bagian dalam kita berikan ini. Yang kedua, karena yang akan masuk ke ruangan ini itu nanti pejantan yang ini retebi, yang tadi CFA ini. Nah, ini yang kedua, nanti juga pejantan kami juga retebi yang masih dalam perjalanan dari Rusia. Nah, itu kita akan masukkan ke dalam. Nah, karena 2 pejantan itu kita kalau
kasih sekat itu jangan sampai bertatap muka teman-teman, sehingga kami di sekat dua ruangan ini kita masih berikan full multiplex sampai atas. Sampai atas kita berikan full multiplex seperti ini. Nah, ini untuk kenapa di sini tidak kita berikan bahan yang lebih murah atau katakanlah akrilik atau jaring besi biar lebih murah, itu tidak teman-teman, karena itu untuk menghindari dua pejantan itu tatap muka. Biasanya kalau kedua pejantan sering tatap muka itu resiko nanti tarung teman-teman. Jadi selain sekat, makanya kami di bagian luar itu juga full papan teman-teman, tidak kelihatan. Sehingga nanti pada saat salah satu pejantan kita keluarkan, katakanlah misalkan program kawin dengan indukan kami itu yang pejantan di dalam dengan pejantan yang di luar tidak akan bertatap muka, karena dengan tinggi sekitar 80 cm ini sudah cukup menghalangi kedua pejantan itu saling tatap muka. Nah, itu poin yang kedua. Jadi meskipun murah minimalis, poin pentingnya itu masih ada teman-teman. Nah, ini tadi pembelajarannya kenapa kami berikan seng seperti ini. Nah, kemudian ada juga pembelajaran yang lain teman-teman. Karena bobot pejantan Maine Coon itu besar ya, berat, sehingga kami kemarin kejadian ini cepat copot. Nah, itu teman-teman sempat copot. Nah, apa pelajaran di sini? Evaluasinya nanti. Kalau kita lihat yang di atas ini antara kita bandingkan lihat panjang atau lebar papan kayunya dibandingkan dengan panjang sikunya, ini sikunya hanya setengah dari lebar. Makanya kita dalam waktu dekat nanti ke depan, sebelum pejantan Maine Coon dari Rusia itu datang, kita akan menambahkan siku yang ukurannya siku itu tidak hanya lebih dari setengah ini teman-teman. Katakanlah seperti ini, 3/4 lah maksimal, minimal 3/4. Nah, kalau sikunya ini lebarnya lebih dari setengah dari lebar papan, nah insya Allah nanti juga lebih kuat seperti itu. Jadi pembuatan papan ini ukurannya juga untuk asumsi cukup dia itu untuk nongkrong, untuk duduk, untuk tidur itu sudah cukup teman-teman. Nah, mungkin itu pelajaran dari kami atau apa yang bisa kami bagikan kepada teman-teman yang masih mungkin merasa bingung seperti apa yang buat kandang, apalagi kandang Maine Coon apakah harus mahal. Ya, kalau teman-teman itu mahal murah itu relatif. Kalau teman-teman punya dana, ya kalau mau bagus lebih punya dana, ya akrilik diganti dengan kaca misalkan seperti itu. Kemudian multiplex ini pakai kayu yang asli, papan kayu yang asli. Nah, kalau seperti itu memang konsekuensinya akan lebih mahal biayanya. Kami pun untuk kunci, untuk apa teman-teman? Untuk kunci sekat kamar ini juga memodifikasi dari kotakan galvalum ini teman-teman. Jadi cuman lock seperti ini, simple. Pegangannya juga cukup sederhana ini. Nah, jadi ya kita memang harus ngotak-ngotik otak kita sebentar biar menemukan ongkos atau biaya membuat sekat kamar kucing yang murah, minimalis tapi fungsinya optimal. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman nanti yang ingin menanyakan, saya biasanya akan menanyakan lagi balik jenis kucing apa yang teman-teman pelihara. Nah, kalau kucing Maine Coon, saya menyarankan jangan ditaruh di dalam kandang. Makanya kasihan juga karena ukuran Maine Coon itu besar ya. Ukuran itu besar sehingga sayang kalau eman-eman kalau dimasukkan di dalam kandang, pergerakannya dia kurang optimal. Apalagi anak kucing yang usia 1,5 bulan ini sudah super aktif pergerakannya. Nah, jadi teman-teman, bagi yang ingin nanti menanya-nanya tentang adopsi kucing Maine Coon, silahkan teman-teman nanti silahkan DM teman-teman ke Instagram fahmi_kurniawan_99. Nah, di situ sudah kita banyak video tentang indukannya, pejantannya maupun dari kitten-kittennya teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang, meja putih ini memang kami fungsikan untuk menaruh kaleng kotak makan, kemudian obat cacing dan sebagainya. Nanti pada saat dia mau makan, nah dia makan, pasti indukan dan pejantan ini, indukan ini pasti akan naik. Oh nah,
akan naik biar dia itu lebih leluasa. Dan sinar matahari kebetulan ini menghadap timur. Jadi kalau pagi hari sampai siang, sinar matahari itu bisa langsung masuk ke kamar kucing kami teman ini. Nah, semoga bermanfaat. Pada kesempatan yang lain, kami juga akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar tentang kucing. Dan kebetulan kami memeliharanya ini kucing ras Maine Coon. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.